Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Bersama saya Galus Karkinanti dalam program Kulhum, Kuliah Hukum, Bikin Masyarakat Melek Hukum. Pemirsa, program ini merupakan kerjasama antara Lingkar TV dengan Fakultas Syariah IAIN Kudus. Dan pada kesempatan kali ini kami berkesempatan membahas mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. Dan pemirsa, menikah merupakan penyempurna agama bagi setiap manusia, yang mana menikah sendiri tentunya mendatangkan kebahagiaan bagi setiap pasangan. Lantas, bagaimana kalau pernikahan dilaksanakan atau dijalankan oleh sepasang manusia yang berbeda keyakinan atau berbeda agama? Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahasnya dengan narasumber yang telah hadir di samping kiri saya, dan saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah IAIN Kudus. Beliau adalah Bapak Fuad Riyadi LC.MAG. Kabar baik Bapak Fuad? Baik. Oke, Bapak, ini mengenai tema pada kali ini mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif Islam. Kalau dalam perspektif Islam ini seperti apa Pak memandang perkawinan beda agama sendiri ini Pak Fuad? Ya, terima kasih Mbak Galuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Membincang tentang perkawinan atau pernikahan adalah perbincangan yang tidak pernah usang. Sehingga setiap jenjang umur yang dilalui oleh manusia dari remaja, kemudian menjadi anak muda, bahkan ketika sudah dewasa, bahkan sudah tua sekalipun, ketika berbicara tentang pernikahan itu menarik gitu kan. Menarik sekali. Karena memang pernikahan itu adalah bagian dari hasrat dan naluri manusia dan tidak terpisahkan dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga Islam itu mengakomodir kebutuhan dari manusia untuk menikah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk menikah. Maka Allah firmankan dalam surat An-Nisa, "Fankihu ma tobalakum minan nisa." Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menikah. Dan demikian pula dalam pernikahan itu memiliki tujuan untuk melahirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Karena memang manusia itu adalah makhluk yang memiliki rasa. Bahkan dia membutuhkan orang lain untuk menyempurnakan rasa yang ada pada dirinya. Sehingga Allah ciptakan pasangannya agar dia merasakan yang namanya sakinah, yaitu ketenteraman, mawaddah, mampu mengekspresikan rasa cinta, dan rahmah, mampu mengungkapkan kasih sayang. Maka pernikahan menjadi hal yang sangat dianjurkan dalam agama, baik perintah Allah Subhanahu wa taala maupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya menikah adalah bagian dari sunnahku, ya, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan dari golonganku. Sehingga menikah sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ya, menikah itu terjadi antara dua manusia yang berlawanan jenis, baik laki-laki dan pihak perempuan. Yang repot adalah saat ini ya, marak di media sosial, bahkan marak di beberapa negara, yang mana pernikahan itu antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, ini bermasalah. Dan termasuk juga yang saat ini juga marak di kalangan artis sebagian ya. Ada banyak artis yang menikah sebagaimana yang ditanyakan oleh Mbak Galuh, yaitu pernikahan beda agama ya. Dan ini marak terjadi ya. Sehingga menarik untuk dikaji bagaimana pernikahan beda agama perspektif hukum Islam. Para pemirsa Lingkar TV yang dirahmati oleh Allah ya. Pernikahan antar laki-laki dan perempuan beda agama sebetulnya tidak hanya terjadi pada zaman ini saja. Bahkan pada zaman dahulu, kalau kita tengok sejarah, bahkan Allah mengisahkan sebagian di antaranya. Bisa jadi ketika awal dia menikah, dalam keadaan memiliki ideologi dan agama yang sama,
Tetapi kemudian di perjalanan waktu terjadi perubahan-perubahan ideologi. Contoh konkret yang Allah ceritakan di dalam surat At-Tahrim, itu bagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, ini istri Nabi, ya. Maka Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Allah membuat suatu perumpamaan, yaitu golongan orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Padahal keduanya berada di bawah bimbingan dua hamba kami yang saleh. Akan tetapi keduanya berkhianat. Maka kami katakan kepada keduanya, masuklah neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Istri Nabi, ini enggak ben-ben, istri Nabi. Allah menyebutkan daraballahu masalan lil ladzina kafaru. Maka menyebut dua istri Nabi sebagai orang kafir. Akan tetapi tentu, ya, kita tidak melihat tentang proses pernikahannya, apakah istri Nabi Nuh dan Lut sebelumnya sudah kafir. Yang diceritakan yaitu keduanya berkhianat. Bisa jadi ketika menikah tidak kafir, kemudian karena pergaulan dengan orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual, sehingga keduanya menjadi kafir dan berkhianat kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kemudian juga kita tengok pernikahan beda agama, yaitu lelakinya kafir, bahkan bukan sekedar kafir, penguasa yang sangat zalim. Bahkan dia mengaku Tuhan, yaitu Fir'aun. Menikah dengan siapa, Mbak Galuh? Dengan Aisyah. Dengan Asiyah. Ya. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam Al-Qur'an, wa dzaraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Lihat. Dan Allah memberikan contoh orang-orang yang beriman, yaitu istri dari Fir'aun, ya kan? Coba bayangkan, Fir'aun itu sak dolim-dolimnya manusia, ya. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Tetapi Masya Allah, ya, ada seorang wanita yang salehah menjadi istri dari Fir'aun ini. Walaupun endingnya dia harus disiksa oleh Fir'aun, ya. Nah, artinya Allah telah menyebutkan kisah itu, pernikahan kalau yang pertama laki-lakinya muslim, kemudian perempuannya kafir. Yang kedua, yaitu laki-lakinya kafir, perempuannya muslimah. Yang ketiga tentu banyaklah pernikahan antara orang kafir dengan orang kafir, seperti Abu Jahal dengan Ummu Jamil, yang kedua-duanya sama-sama kafir, gitu kan. Nah, ini menarik untuk dibahas, bahwasanya dulu juga pernah ada pernikahan beda agama. Nah, kalau sekarang, apakah syariat zaman dulu bisa dipraktekkan pada zaman sekarang ini, atau pada zaman Nabi Muhammad SAW? Dalam kaidah usul fikih disebutkan, syar'un man qablana syar'un lana ma la yukhalif syar'ana. Syariat sebelum kita menjadi bagian dari syariat kita selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Nah, bagaimana syariat kita tentang menikah beda agama? Nah, kita lihat dulu, apakah yang non-muslimnya itu laki-lakinya ataukah perempuan? Karena memang kalau dalam kitab fikih itu melahirkan perbedaan, kecuali dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya, yang diadakan tahun 2005, itu menyatakan tetap tidak boleh. Nah, kemudian apakah non-muslimnya itu musyrik ataukah ahlul kitab? Itu juga hukumnya berbeda lagi. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara dulu, ya, laki-lakinya muslim, ya, laki-lakinya muslim, kemudian perempuannya musyrik, ya. Kalau perempuannya musyrik, Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Jangan kamu menikahi wanita musyrikah, ya, sampai dia menjadi mukminah. Seandainya engkau menikahi budak wanita yang mukminah, itu lebih baik daripada wanita musyrikah, meskipun wanita musyrikah itu membuatmu kagum. Ya, mungkin wanita musyrikah itu cantik, ya, mempesona. Akan tetapi Allah memberikan pesan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nah, definisi musyrik itu apa?
Maka ulama mendefinisikan musyrik itu adalah mereka yang tidak memiliki kitab suci, ya. Jadi memang berbeda antara agama yang memiliki kitab suci dan yang tidak memiliki kitab suci. Jadi kalau yang memiliki kitab suci seperti Yahudi dan Nasrani itu masuk dalam kategori ahlul kitab, ya. Maka bagaimana kalau seorang laki-laki, ya, Muslim menikahi dengan wanita Nasrani atau Kristen atau Yahudi? Allah menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, ya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Lihat. Jadi pada hari ini aku halalkan kepada kalian yang baik-baik, ya. Makanan kalian halal bagi ahli kitab dan makanan ahli kitab halal bagi kalian, dan wanita-wanita kalangan muslimah yang menjaga kehormatan halal bagimu dan wanita-wanita ahli kitab. Sehingga ulama menyatakan bahwasannya apabila laki-lakinya seorang muslim dan wanitanya ahlul kitab itu boleh untuk dinikahi. Saya bicara hukum Islam, ya. Oke. Beda dengan kompilasi hukum Islam, itu beda, ya. Jadi boleh, ya. Memang kalau kita tengok madhab jumhur ulama dari madhab Syafi'i, ya, madhab yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia ini, ya. Kemudian juga madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka memakruhkan. Makruh itu artinya boleh tapi tidak baik, gitu loh. Memakruhkan menikah dengan ahli kitab, ya. Tetapi secara hukum berarti mubah atau boleh karena Allah menyebut kata al-yauma uhilla lakum, pada hari ini dihalalkan bagi kamu. Sehingga halal artinya apa? Boleh. Kemudian yang kedua dibalik. Laki-lakinya non-muslim, perempuannya muslimah. Kalau yang pertama tadi kan laki-lakinya muslim, perempuannya non-muslim. Dan non-muslim ada dua, musyrikah dan ahli kitab, ya kan? Kemudian Bedanya apa itu, Pak? Bedanya apa itu, Pak? Musyrikah dan ahli kitab. Kalau ahli kitab adalah mereka yang diturunkan dari Allah, Allah menurunkan kepada mereka kitab suci. Karena orang Yahudi memiliki kitab suci namanya apa? Taurat. Dan orang Nasrani memiliki kitab suci namanya apa? Injil. Nah, sehingga kedua kitab ini diakomodir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberadaannya. Soal penyimpangannya itu urusan lain, tapi mereka disebut dengan apa? Ahlul kitab karena memiliki kitab samawi, kitab yang datang dari langit, ya. Maka kita harus mengimani keberadaan kitab Allah yang namanya Taurat maupun Injil, ya. Maka mereka disebut dengan ahlul kitab, yaitu orang yang mendapatkan kitab dari Allah, wahyu Allah, yaitu Injil dan Taurat. Sedangkan musyrik tidak. Kalau musyrik kita ini seperti orang Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau orang Nasrani, baik Protestan maupun Katolik, itu masuk dalam kelompok ahlul kitab. Walaupun makruh, tapi pada dasarnya boleh, ya. Fatwa MUI mengatakan haram, nggak boleh kalau MUI. Karena memang kalau Majelis Ulama Indonesia ketika mengeluarkan suatu produk hukum pasti melihat dari aspek maslahat atau mafsadatnya. Nah, jadi begitu kurang lebih tentang hukum pernikahan antara seorang muslim dengan wanita non-muslim atau non-muslim dengan wanita muslimah. Kalau non-muslim menikah wanita kalau non-muslim menikahi wanita muslimah, ittafaqal ulama, ijma'ul ulama ala tahrimihi, haram mutlak, ya. Baik itu ahlul kitab maupun musyrik, kalau laki-lakinya non-muslim menikahi wanita muslimah, hukumnya haram. Maka kalau hukumnya haram, status pernikahannya tidak sah. Kalau status pernikahannya tidak sah, sebagaimana yang disampaikan oleh mantan mufti Mesir, ya, Profesor Dr. Ali Jum'ah, ya, hafidhahullah. Beliau mengatakan bahwasannya pernikahan yang semacam ini adalah batil dan tidak sah, serta anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak zina.
Karena perbuatan ya yang ia lakukan antara laki-laki non-muslim dengan wanita muslimah, maka hubungan yang mereka lakukan adalah hubungan perzinaan. Nanti bisa dicek dari fatwa Profesor Dr. Ali Jum'ah gitu Mbak Galuh ya. Baik, ini kalau kita membahas mengenai pernikahan beda agama memang sangat kompleks ya Pak ya, dalam pembahasannya. Dan saya akan mengingatkan kepada pemirsa bahwa dalam kesempatan kali ini kita juga membuka pertanyaan di question box Instagram @lingkartv. Jadi bagi pemirsa yang akan bertanya mengenai tema pada kali ini, bisa langsung ditanyakan di sosial media Instagram kami. Pak, ini kalau kita tadi membahas mengenai pernikahan antara non-muslim pria dengan muslimah dan kemudian melahirkan anaknya tadi dikatakan sebagai hasil perzinaan seperti itu. Nah, mungkin untuk membahas lebih lengkapnya kami akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami dalam program Kulhum, Kuliah Hukum, bikin masyarakat melek hukum. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kulhum, Kuliah Hukum, bikin masyarakat melek hukum. Pak Fuad, ini kita melanjutkan perbincangan kita tadi mengenai anak dari hasil pernikahan non-muslim dengan muslimah. Ini tadi seperti apa ini Pak? Kemudian apakah nasabnya itu bisa disandarkan kepada ayahnya atau bagaimana Pak? Ya, yang pertama ketika kita membahas tentang masalah ini, kita harus melihat dari kondisi anak. Pada dasarnya anak yang dilahirkan tetap statusnya sebagai anak Islam. Karena tidak ada anak itu yang berdosa. Maka Rasulullah SAW sabdakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak yang terlahir ke dunia itu adalah anak yang suci. Apakah ayahnya seorang pezina ataukah ibunya melakukan perzinaan, tapi anak terlahir tetap dalam keadaan suci. Sehingga tidak pantas misalnya ada seorang anak yang mungkin bapak atau ibunya khilaf melakukan perzinaan, kemudian disebut kamu anak zina, jangan, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Anak pada dasarnya terlahir ke dunia ini dalam keadaan apa? Suci. Nah, akan tetapi memang ada kaitannya dengan aspek hukum yang lainnya berkaitan dengan masalah sah tidak sahnya suatu pernikahan. Ulama sudah sepakat tentang wanita muslimah itu tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Maka hubungan yang terjadi antara keduanya adalah hubungan perzinaan. Maka anak yang terlahir itu pun menjadi anak yang terlahir karena perzinaan. Sehingga berkaitan dengan nasab, dia nasabnya tidak bisa mengikuti ayahnya. Tapi nasabnya mengikuti kepada ibunya. Dan apabila dia seorang wanita, kelak ketika akan menikah, maka walinya adalah kakeknya. Kalau enggak kakeknya, itu saudara laki-laki dari pihak ibunya. Sehingga
dalam hal ini memang kita harus berpikir 1000 kali untuk menikah ya, terutama bagi wanita. Mbak Galuh terutama. Sudah nikah belum, Mbak? Belum. Oh, belum. Terutama Mbak Galuh ini ya. Jangan pernah berpikir saya akan menikah dengan laki-laki non-muslim. Walaupun dia lebih ganteng, lebih kaya, lebih maco, mobilnya mahal dan lain sebagainya ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, lanjutan dari ayat tadi, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ya. Jangan kamu menikahkan dengan laki-laki musyrik ya, sampai laki-laki musyrik itu beriman. Ya, sampai laki-laki musyrik itu beriman ya. Menikah dengan budak yang muslim itu lebih baik daripada menikah dengan laki-laki yang musyrik tadi ya. Maka ditutup ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu ngajak masuk neraka masalahnya ya, ngajak masuk neraka. Kebahagiaan di dunia itu ya, kesenangan di dunia itu sifatnya temporal, tidak lama. Tapi kalau bicara soal surga dan neraka itu abadi selama-lamanya gitu kan. Kita hanya bersenang-senang sejenak ya, sebentar, tapi kemudian menderita. Belum lagi derita yang diterima oleh anak kita. Kaitannya dengan nasab tadi ya. Akhirnya nasabnya tidak bisa ya mengikuti nasab ayahnya. Terkecuali nasab ayahnya kemudian ayahnya masuk Islam ya kan. Kalau dia masuk Islam ya, maka kita lihat dulu masuk Islamnya itu sebelum menikah atau setelah menikah. Kalau sebelum menikah, dia bisa nasabnya ikut ke bapaknya. Kalau setelah menikah, karena tadi adalah perzinaan, maka karena nikah yang tidak sah harus diulang lagi, ya kan? Ada memang kasus banyak ya. Saya baru ini ya, belum ada sepekan ini ngobrol dengan seseorang yang menikah dengan wanita dari Bali. Saya tanya ya kan, istrinya kan muslimah. Kemudian bagaimana orang tuanya? Orang tuanya ya bapak ibu, dulu bapak Islam, ibu Islam, tapi sekarang bapak Hindu gitu kan. Jadi dulunya bapaknya Hindu, masuk Islam, balik Hindu lagi. Saya tidak tahu apakah motifnya itu hanya untuk mendapatkan pujian hatinya saja. Dia harus mengubah identitas agamanya menjadi apa? Menjadi Islam dulu, kemudian balik lagi ke Hindu. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas, saya tanya, cerai? Enggak, masih hidup serumah. Hah? Hidup serumah? Saya kaget gitu kan. Kenapa? Karena otomatis hubungan yang terjadi antara keduanya itu perzinaan gitu loh. Nah ini banyak terjadi di masyarakat ya. Ya nggak banyak sih. Ada kasus seperti ini di masyarakat. Tentu hal ini membutuhkan apa? Pemahaman dari masyarakat. Hal semacam ini tidak diperbolehkan laki-laki non-muslim menikah dengan wanita muslimah. Jadi begitu Mbak Galuh. Baik Pak, ini kalau tadi membahas mengenai pernikahan beda agama, ini kalau misal konsekuensi logis dari perkawinan beda agama ini seperti apa? Mungkin pernikahan beda agama juga di Indonesia minoritas seperti itu, namun juga memiliki dampak tersendiri. Ini seperti apa Pak? Ya. Setiap orang itu ketika mengambil suatu keputusan, maka dia akan menerima resiko yang akan didapatkannya. Termasuk ketika seorang memaksakan diri untuk menikah beda agama, tentu ada konsekuensi yang akan dihadapinya. Yang pertama, tujuan dari pernikahan itu tidak akan tercapai. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang tujuan nikah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi Allah ya jadikan manusia itu berpasang-pasang untuk taskunu, membentuk suatu keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah. Dan sakinah itu sering disebut oleh guru-guru kita dulu menyebutnya baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Bagaimana mungkin surga akan tercipta dan terwujud di dalam keluarga kita, sedangkan ada perbedaan ideologi dan keyakinan di dalam rumah tangga kita. Karena saya sering katakan kepada mereka yang menikah, ketahuilah ketika engkau menikahi istrimu, engkau bukan mencari seorang istri, tapi engkau sedang mencarikan ibu untuk anak-anakmu. Dan jika engkau memilih seorang suami, sejatinya engkau sedang memilih ayah untuk anak-anakmu nanti. Karena memang hidup kita tidak akan abadi.
kita akan semakin tua, dan akan yang menggantikan adalah anak-anak kita. Dan bagaimana anak-anak kita akan meneruskan amal soleh kita kalau tidak dididik dengan baik? Sedangkan kalau misalnya saya memiliki istri non-muslim, apakah dia akan mengajarkan anak-anak saya mengaji? Apakah akan memberikan syafaat kepada saya kelak pada hari kiamat? Sedangkan yang namanya Quran memberikan syafaat. Nah, ini tentu tujuan dari pernikahan tidak akan tercapai dengan baik. Nah, itu. Kemudian yang kedua, yaitu di antara maqasidus syariah, ya. Jadi ada 5 maqasidus syariah, ya. Hifdzuddin, ya. Kemudian hifdzun nafsi, hifdzun nasli, hifdzul aqli, dan hifdzul mal. Ada 5, ya. Menjaga eksistensi agama, menjaga eksistensi jiwa, menjaga eksistensi keturunan, menjaga eksistensi akal, dan menjaga eksistensi harta. Nah, menjaga eksistensi keturunan, apabila saya sampaikan tadi, non-muslim menikah dengan wanita muslimah, terus bagaimana eksistensi keturunan dia? Karena dia ketika disebut dengan bin, maka tidak ada nama ayahnya, tapi nama ibunya, ya. Tentu menjadikan orang itu bertanya-tanya, ayahnya siapa, ya? Ya beda dengan Siti Maryam, kan, ya, Isa bin Maryam. Kalau sekarang ada nama lain, misalnya wanita, ya, Painem misalnya, ya, misalnya siapa namanya, ya, laki-laki, ya, Jojon bin Painem, misalnya begitu, kan, Jojon bin Painem. Orang bertanya-tanya, dan tentu dia tidak akan mengatakan barangkali ini titisan Maryam ini, ya. Nggak mungkin seperti itu, karena yang hamil tanpa suami itu hanya Maryam saja, ya. Yang hamil tanpa ada hubungan seksual itu hanya Maryam saja. Pertemuan antara sperma dan ovum itu berdampak dengan adanya pembuahan di dalam rahim seorang wanita, ya. Nah, berbeda dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi, ketiadaan seorang ayah menjadi aib, dan aib itu sepanjang masa. Ya, sepanjang masa, bukan hanya saat ini saja, nanti dikenang oleh masyarakat. Melekat begitu, ya, Pak? Iya, teringat terus, ya. Kasus-kasus yang terjadi di mana-mana juga mungkin dengan berlalunya waktu orang akan seakan-akan lupa, tapi tidak lupa. Ketika nama itu mencuat lagi, dulu ada kasus kayak gitu, ya, teringat lagi seperti itu, ya. Nah, kemudian konsekuensi yang lain adalah tidak menerima waris. Nah, ini juga menjadi hal yang penting, ya. Karena memang yang namanya waris itu dari pernikahan yang sah. Kalau ayahnya kaya raya, tapi karena dia non-muslim, maka dia tidak berhak menerima waris, ya. Karena memang di dalam hadis dikatakan la yarisul muslim al-kafir. Orang muslim itu tidak mewarisi orang kafir. Ya, sehingga lihat konsekuensi lainnya, yaitu tidak mendapatkan hak waris berdasarkan hukum Islam, ya. Demikian pula kalau kita tengok, bukan sekedar hanya hak waris saja sebetulnya, ya. Aspek lain misalnya berkaitan dengan catatan wali, ya, jadi waris kemudian hak wali, sehingga ketika dia menikah, ya, apabila anak hasil dari pernikahan beda agama yang saya sebutkan terakhir tadi, laki-lakinya non muslim, wanitanya muslimah, maka dia tidak memiliki wali yang langsung, yaitu wali asal, yaitu ayahnya kandung. Karena memang kalau seorang ayah menikahkan seorang anak putri itu, Masya Allah, ya, saya itu sampai sekarang membayangkan sulit. Kebetulan anak saya belum menikah, kan. Bagaimana tidak, ya, saya menyayanginya sejak kecil, ya, saya merawatnya terus, kebutuhan kita penuhi, tapi saya harus menyerahkan kepada laki-laki lain, dan saya harus tahu betul siapa laki-laki itu, kan. Apa nggak khawatir kita kalau yang memegang laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu, kan. Mesti seorang ayah itu merasakan, apalagi dia menikahkan, ya, mungkin dia akan menangis ketika mengatakan, ya, angkahtuka wa zawwajtuka fulanah binti bimahrin. Wah, langsung dia dek, aku ngekek anakku. Selama ini yang saya dekap harus saya serahkan kepada orang lain, apalagi diserahkan kepada orang yang non muslim. Terus ketika yang mengakadkan bukan ayahnya, bagaimana perasaan si anak itu? Apa enggak dia sedih? Dia hanya mendapatkan ayah biologis saja, ya, bukan ayah secara hukum, bukan ayah yang nantinya akan membimbing dia
yang mengarahkan dia, yang membentuk karakter dan jiwa dia, sehingga dia menjadi wanita yang soleha atau menjadi istri yang soleha. Begitu Mbak Galuh. Ya, Oke ya. Pak, ini kalau Ya. tadi sangat kompleks sekali. Kalau Ya. ada nggak Pak kira-kira faktor utama yang menyebabkan sepasang manusia ini menikah beda agama seperti itu Pak? Yang pertama tentunya adalah al-jahlu biddin. Jadi segala problematika yang terjadi di masyarakat itu, ya, baik yang sifatnya sosial, ya, maupun sifatnya ekonomi, ya, kultural dan lain sebagainya adalah al-jahlu biddin. Al-jahlu itu artinya bodoh atau tidak paham terhadap masalah agama. Nah, ketika dia sebelum memutuskan atau mengambil suatu keputusan, ya, menjadi decision of maker gitu kan, dia belajar dulu agama. Repotnya kan dilakukan dulu, nanti cari pembenaran. Ya memang sih kalau dia mengajukan ke PN, ya, pengadilan negeri, kalau hakim mempertimbangkan tentang pernikahan beda agama itu bisa saja sah menurut negara, dan dicatat gitu kan. Tetapi kalau dia belajar agama dulu, dia tahu, oh, laki-laki yang boleh saya nikahi, perempuan yang boleh saya nikahi, yang tidak boleh. Wah, dia ganteng banget. Ya sih ganteng, tapi kan agama saya nggak boleh, ya gitu loh. Oh, dia cantik banget deh. Wah, saya nggak dapetin orang secantik dia. Iya, tapi kan nggak boleh. Kecantikan dia juga nanti berangsur-angsur juga akan menua dan akan menjadi keriput gitu kan. Nah, maka kalau dia belajar agama, dia akan tahu antara pernikahan yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu menjaga pergaulan. Jadi ketika berinteraksi dengan banyak orang non-muslim yang berlawanan jenis, ya, saya berlawanan jenis, sedikit banyak akan timbul rasa. Rasa itu mengubah dirinya, akan timbul cinta. Nah, ketika dia sudah cinta, maka lahirlah asmara. Dan ketika sudah buta, maka dia akan menerjang semua aturan dan etika. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan pelanggaran syariah. Maka pergaulan, kita boleh bergaul dengan muslim ataupun non-muslim, akan tetapi tahu batas-batasnya. Ketika seorang ayah menasihati anak, kamu jangan nikah sama dia karena dia begini dan begitu, karena pergaulan yang salah tadi sudah tumbuh rasa cinta, rasa dan asmara tadi. Apa boleh buat? Dia paksakan, Pak, Bapak ini nggak ngerti anak muda zaman sekarang, Pak. Tuh lihat contohnya artis-artis, Pak. Loh, kayak gitu nantinya kan. Coba kalau dia belajar agama, dia akan tahu itu. Yang kedua, dia harus menjaga pergaulannya tadi. Supaya apa? Supaya tidak terlibat hubungan yang tidak benar dengan orang-orang non-muslim. Yang ketiga, melihat idolanya. Kalau dia mencontoh idolanya, artis itu loh, nyatanya itu si J dan si I, dia itu beda agama, nyatanya juga bahagia. Lah seperti itu. Bahagia kan di mata Anda, tapi kan tidak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan mereka itu sendiri. Dan apakah orientasi hidup kita hanya kekinian dan kedisinian saja? Apakah kita tidak berpikir bahwasanya nanti yang akan meneruskan estafet amal soleh kita siapa? Coba kalau dia tidak melihat figur-figur atau idola-idola yang tidak benar, seperti tadi masalah pernikahan tokoh-tokoh atau artis-artis yang menikah beda agama, pasti dia tidak akan tertarik, ya. Kenapa? Tidak ada contohnya. Tapi kalau ada contohnya, ada contohnya. Nah, jadi yang ketiga adalah karena dia salah dalam memilih idola atau figur untuk menuntun kehidupannya. Nah, barangkali itu ya, ada 3 tadi. Jadi memang banyak sekali faktor yang mendasari atau melatar belakangnya adanya pernikahan beda agama seperti itu ya Pak ya. Baik, ini saya akan membacakan question box pertanyaan dari sosial media Instagram kami @lingkartv. Pak dosen, saya menikah dengan pria muslim, tapi di tengah jalan dia murtad. Saya harus bagaimana? Padahal punya anak dan tergantung secara ekonomi kepada suami. Nah, ini seperti apa ini Pak dosen?
Ya, jadi apabila seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki muslim ya, kemudian dalam pernikahan itu di kemudian hari laki-lakinya murtad ya, ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, maka hal itu status pernikahan itu terputus ya, status pernikahannya terputus. Maka ya, kalau kita negara hukum, ajukan gugat cerai ya, jadi mengajukan ke pengadilan agama untuk bercerai dengan suaminya. Kemudian yang kedua, ketergantungan ekonomi saya kepada suami saya. Rasulullah SAW bersabda, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Ketika salah seorang sahabiyah, yaitu wanita istri seorang sahabat ya, Ummu Sulaim, yang mana dia mengatakan bahwasannya aku tidak mendapati seorang lelaki yang lebih soleh daripada Abu Thalhah ya, Ummu Thalhah ya. Aku tidak mendapati seorang suami yang lebih soleh daripada Abu Thalhah gitu kan. Kemudian dia diperintahkan untuk bersabar. Akhirnya apa? Setelah habis masa iddahnya, ternyata dinikahi dengan orang yang jauh lebih soleh dengan Abu Thalhah. Itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seseorang bersabar ya dalam memegang ajaran agama ini, istiqomah, insya Allah Allah kasih jalan. Banyak kok duda-duda yang belum menikah juga tuh kan. Saya punya teman bujang yang umurnya 40 lebih belum pada nikah juga banyak juga kan. Siapa tahu jodoh ibu tadi gitu kan ya. Ya pada prinsipnya begini. Ketika memang dipastikan seorang suami itu murtad, maka kewajibannya adalah harus bercerai karena hubungan antara keduanya menjadi perzinahan. Nah, itu berefek pada dosa, dan dosa itu bukan hanya pada diri Anda sendiri, tapi khawatirnya nanti anak-anak juga akan terkena dampak dari dosa itu. Maka saya menyarankan yang pertama tentunya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada suami Anda. Kemudian yang kedua, kalau memang ternyata tidak ada ya indikasi bahwasanya suami Anda kembali kepada agama Allah, maka ajukanlah cerai. Ya. Soal nanti rezeki apa, kembali ke orang tua dulu, atau kembali kepada sahabat-sahabat yang mengerti tentang kondisi dan situasi kita. Karena sejatinya sahabat yang sejati ya, dia itu akan paham tentang apa yang kita rasakan dan akan membantu kita. Kalau tidak, banyak lembaga-lembaga amal yang akan membantu Anda. Kalau tidak, bilang ke saya aja nanti. Oke. Ya. Baik, luar biasa sekali ini Pak. Mungkin untuk penutup sesi pada kali ini, karena sudah tidak terasa kita berada di penghujung acara ini Bapak, mungkin bisa diberikan closing statement gitu pada pemirsa. Terima kasih para pemirsa Lingkar TV ya. Closing statement saya adalah sebelum menikah ya, pertimbangkanlah calon Anda terlebih dahulu. Maka sekali lagi saya hanya mengulang apa yang saya sampaikan tadi, ketika Anda mencari seorang istri, maka bukan sekedar seorang istri, tapi mencari ibu bagi anak-anakmu kelak. Dan jika engkau mencari seorang suami, ketahuilah engkau sedang mencari imam dan mencari ayah bagi anak-anakmu kelak. Maka pilihlah mereka yang melabuhkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bertambah kekuatanmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ini dari Pak Fuad. Dan Masya Allah sekali, memang Islam telah mengatur sedemikian rupa antara pernikahan muslim dengan muslimah dan juga larangan pernikahan beda agama. Semoga sesi kali ini dapat mencerahkan kita semua, saya sendiri dan juga pemirsa yang mungkin ada di rumah yang sedang menonton acara ini, dan semoga bermanfaat seperti itu. Dan terima kasih kepada Pak dosen, kepada Pak Fuad yang telah berkenan hadir pada kali ini, dan mungkin kita nanti bisa bertemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi seperti itu. Baik,
Demikian acara atau program Kulhum kali ini. Saya Galus Karkinanti, pamit dari hadapan Anda dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Dan nantikan program Kulhum selanjutnya, Kuliah Hukum, Bikin Masyarakat Melek Hukum. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!